Shalom, selamat Haleluya. pagi saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau bersekutu, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Aku ingin selalu Tuhan, ya Yesus, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah
Pagi hari ini saya mau membaca satu bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada cukup beberapa ayat yang akan saya baca buat kita. Perikopnya berkata manusia baru. Tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, dari ayat ke-17, saya akan baca sampai ayat ke-25. Hari ini, pagi ini maksud saya memang cukup sedikit agak panjang bacaan kita. Tapi saya berharap kita akan menerima berkat dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa bagaimana kita mengubah kebiasaan kita. Saudara-saudara, mengubah kebiasaan tentu dari yang jelek, yang buruk, menjadi yang baik dan bagus. Dari yang tidak benar menjadi benar. Saudara-saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan karena kita sudah belajar mengenal kebenaran. Jadi kita memang harus menanggalkan manusia lama kita dan mulai masuk dalam kehidupan sebagai manusia baru. Seringkali kita dikatakan bahwa di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan baru. Ya, kita aminkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saudara, ada bagian yang harus kita perbaharui secara proses. Misalnya pola pikir kita, kebiasaan kita, ya tentu saja yang tidak baik, tidak cocok dengan firman, yang tidak benar, yang bahkan firman Tuhan katakan kebiasaan yang lama, yaitu yang disebut dengan istilah manusia yang lama, yang menyesatkan, yang bahkan membawa kita menuju kebinasaan, itu harus dibuang. Kita memang sudah punya yang baru, yaitu roh yang dibarui dalam Tuhan. Status kita dirubah dari bukan siapa-siapa, sekarang menjadi anak Allah. Dari pribadi yang bertentangan, yang tadinya musuh Allah, menjadi sekarang orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, hal-hal yang masih harus diproses, yang harus kita tinggalkan, mari kita kerjakan. Firman Tuhan katakan, mari kita tinggalkan segala hawa nafsu, yang mengerjakan segala keserakahan, segala macam kecemaran, yang membuat akhirnya kita menyeret kita kepada kebinasaan, itu harus dibuang. Itu manusia lama kita, harus ditinggalkan. Jadi kita harus berubah dari buruk menjadi baik, dari jahat menjadi benar. Saudara-saudara, ini sebuah proses yang setiap orang percaya ketika dia sudah mengalami lahir baru pun akan harus mengalaminya. Sebuah proses yang disebut dengan menuju menjadi dewasa seperti Kristus. Saudara-saudara, proses perubahan menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan pertumbuhan.
Jadi proses dari tidak baik menjadi baik, dari buruk menjadi baik, saudara, itu disebut bertumbuh. Ya, karena bertumbuh itu tentu artinya adalah sebuah proses perubahan menjadi lebih baik. Tentu bukan perubahan yang dari jelek menjadi negatif, yang buruk menjadi jahat. Itu sama saja, saudara. Tetapi ini yang baik, yang jahat menjadi baik, yang jelek menjadi positif. Itu yang disebut pertumbuhan iman. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan, mari kita sebagai manusia baru bukan hanya sebagai orang yang punya status sebagai manusia atau sebagai ciptaan baru. Tetapi gaya hidup kita, sikap kita, kehidupan kita sehari-hari harus mulai berubah menjadi seperti Yesus, menjadi seperti manusia baru. Saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita kerjakan kalau kita mau menjadi pribadi yang menjadi manusia baru yang semakin hari semakin lengkap dan semakin dewasa. Yang pertama, proses perubahan menjadi lebih baik, kita harus rela melepaskan. Melepaskan di sini tentu saja hal-hal yang buruk. Kalau kita mau berubah menjadi baik, kalau kita mau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, tentu kita harus melepaskan hal-hal yang negatif, yang jelek, yang buruk. Tadi firman Tuhan katakan hawa nafsu, iri hati, kedagingan kita, tentu kita harus buang, saudara. Saudara-saudara, proses ini harus benar-benar kita relakan, kita tinggalkan. Banyak anak-anak Tuhan, dia sudah mau terima Tuhan, tapi sayangnya masih tidak mau tinggalkan gaya hidup yang lama. Masih suka bergaul dengan orang-orang yang masih berbuat jahat, misalnya masih suka berzina, masih senang dengan pesta pora dan kemabukan. Saudara-saudara, hal ini kita harus mulai tinggalkan. Ada banyak orang berpikir, bagaimana Pak kita meninggalkannya? Apakah kita nggak boleh secara bertahap, perlahan-lahan? Saya mau kasih tahu saudara, yang jahat itu, yang buruk itu, apalagi yang bisa menyeret kita kepada kebinasaan, kita nggak boleh bertahap menyelesaikannya. Secara langsung kita putuskan satu kali. Dulu saya diajarkan oleh seorang dosen saya, istilahnya itu del. Memutuskan, putus del. Hapus del. Delete, del. Jangan kita, contoh gini saudara, kita punya kebiasaan, sebutlah, ada orang bilang nggak jahat, nggak, maksudnya nggak salah, ya biasa aja. Tapi bagi beberapa orang dikatakan itu sesuatu yang buruk, dan kalau menurut saya memang agak buruk, bahkan buruk. Misalnya merokok. Saya katakan buruk, alasannya saudara, kenapa? Karena merokok itu bukan hanya merusak diri orang itu sendiri, tapi asapnya bisa merusak orang di sekitarnya. Itulah salah satu alasan. Oke, kita tidak perlu berdilema soal dosa apa tidak, bagaimana, apakah ayatnya di mana dan sebagainya. Intinya saudara, itu sesuatu yang buruk menurut saya. Saudara-saudara, suatu saat ya, papi mertua saya itu divonis dokter ada tumor di kepalanya. Selama ini ternyata memang papi itu terikat dengan rokok. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mami mertua seringkali berkata, jangan merokoklah, berhentilah. Tapi dia bilang, sudah kebiasaan, toh nggak apa-apa. Sampai suatu ketika, di dalam kepalanya, divonis oleh dokter, ada tumor. Saudara-saudara, kemudian dokter periksa, cek, dan akhirnya salah satu yang penyebab utama menurut dokter merokok. Dokter itu tanya sama papi saya, Bapak merokok? Ya. Stop. Kalau tidak, ini bisa semakin cepat membesar dan berbahaya. Bertahun-tahun mami mertua saya berharap dan memberi nasihat untuk melepaskan rokok. Nggak bisa, saudara. Tapi hari itu, saudara-saudara, ketika dokter berkata, ada tumor, langsung berhenti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah harus tetap bertahap? Tidak.
saat itu juga harus putus. Saudara-saudara, ini satu contoh bahwa yang negatif itu harus kita buang. Kita relakan. Kalau tidak rela, kita tetap pertahankan. Kalau papi mertua saya itu tetap nggak rela lepasin, dia tetap merokok. Saya tidak tahu kondisinya. Mungkin tumornya akan cepat sekali membesar. Dalam kasus papi mertua saya memang tumornya tidak cepat membesar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kebiasaan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang negatif, mari kita tinggalkan. Itu yang pertama, rela melepaskan yang jelek. Ya, yang kedua, saudara, untuk mengubah kebiasaan kita, untuk kita bisa merubah dari hidup yang lama menjadi yang baru, kita nggak bisa hanya sekedar melepaskan atau merelakan. Tapi ini yang lebih penting. Yang kedua adalah menggantikan semua yang kita rela lepaskan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata, misalnya kembali ke masalah merokok, kalau seandainya lepas rokok, ya cobalah dengan mengunyah permen dan sebagainya. Itu salah satu terapi katanya. Saudara-saudara mungkin iya, tapi intinya saudara-saudara dalam hal-hal yang lain pun memang seperti itu. Setelah kita melepaskan, kita jangan hanya berdiam diri saja. Kebiasaan-kebiasaan karakter yang lama, yang sudah dibuang, kita harus ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mulai biasakan, gantikan yang buruk dengan yang baik. Saya pernah belajar untuk mengedit gambar atau video, saudara, dari tidak bisa, diajar sedikit-sedikit. Saya bisa. Tetapi setelah saya bisa, sayangnya saudara, saya tidak gunakan. Karena memang saya nggak terlalu sering mengedit-edit gambar atau video. Apa yang terjadi? Setelah 2-3 bulan kemudian saya ingin melakukan lagi. Saya sudah lupa, saudara. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa. Tetapi dalam hal yang lain, ketika saya mulai melakukan sesuatu tiap hari, akhirnya saya mulai terbiasa. Jadi artinya saudara-saudara, kebiasaan kita itu dimulai dari hari ke hari. Setiap hari melakukan sesuatu yang sama, kita ulang, sesuatu yang sama itu kita ulang, terus menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan buat kita. Dan kebiasaan yang kita kerjakan terus-menerus akan menjadi karakter dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara mau menjadi satu pribadi yang berubah maksud saya dari hidup lama menjadi memiliki hidup yang baru. Mulai isi kebiasaan saudara dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ada terlalu banyak orang hidupnya sebelum dibaptis tidak berbeda dengan sesudah dibaptis. Ada banyak orang ketika dibaptis beberapa bulan, menerima Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis beberapa bulan kemudian berkata pada saya, "Pak, kenapa ya saya justru sesudah dibaptis dan mulai ikut Tuhan kok tambah banyak masalah, Pak, tambah banyak persoalan, Pak. Kenapa ya, Pak?" Saudara-saudara, saya tanya sama dia, "Apakah perubahan dalam hidupmu terjadi?" Maksudnya apa, Pak? Contoh, kamu biasa berdoa nggak sebelum kenal Tuhan? Enggak, Pak. Sesudah kenal Tuhan dan dibaptis biasa berdoa nggak? Enggak juga, Pak. Apa bedanya, saudara? Kamu baca firman, merenungkan tiap hari? Enggak, Pak. Sebelum dibaptis. Sesudah dibaptis? Enggak juga, Pak. Nah ini, saudara. Makanya hidupnya nggak bertumbuh. Masalah tetap ada. Tetapi seakan-akan bagi dia masalah tambah berat. Sebetulnya ketika dia mulai membiasakan diri, merenungkan firman, dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, kebiasaannya akan menjadi baik. Dan hidupnya akan menjadi manusia yang baru. Jadi saudara-saudara, mari pada hari ini mulailah isi segala kehidupan kita dengan kehidupan yang kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan firman. Perkataan yang kotor gantikan dengan perkataan yang memuji Tuhan. Perkataan yang mencaci maki kita ganti dengan memuji, memberkati. Saya percaya kalau itu kita lakukan, hidup kita pasti berubah menjadi manusia yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah bagaimana cara kita mengubah kebiasaan kita. Lepaskan yang jelek, buang jauh-jauh, tapi harus gantikan dengan yang baik, dengan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu buah pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku
sembah Kau Yesus keselamatan. Haleluya. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh haleluya, sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau Allah yang mulia Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa, telah menegur kami apabila mungkin hari-hari ini kami ya Tuhan Yesus sulit untuk melepaskan segala keterikatan kami, hal-hal yang buruk Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau, Engkau sanggup ya Bapa membuat kami untuk menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, ciptaan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau serahkan seluruh hal yang tidak berkenan di hadapan kami. Kiranya dapat kami lepaskan dan kami gantikan dengan hal-hal yang baik dan positif, sehingga hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan sudah menanti untuk kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua Tuhan, yang mungkin kami terikat dengan hal-hal yang sulit untuk kami lepaskan. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan baru, semangat yang baru untuk kami dapat melepaskan segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami semua hari-hari ini yang mengalami beban yang kami rasa begitu berat Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan lepaskan segala beban masalah hidup kami, sebab kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup. Kami juga serahkan buat kami semua yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan fisik kami dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhan yang akan jamah, Tuhan sembuhkan, beri kesehatan yang baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini langkah kami diberkati Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga mau serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas Indonesia. Indonesia akan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini semua karena perbuatan tangan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini berkat Tuhan akan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari ini. Karena itu tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali dalam morning worship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.